Jendela Haunan, tempat di mana hidup dilihat dari dua arah. Kita akan melihat dunia melalui jendela Haunan, dan Haunan akan mengintip balik ke dunia kita. Bersama gue Olay, inilah jendela Haunan. Oke teman-teman semua, pada kesempatan kali ini gua nggak sendirian, ya. Gua bersama kawan gua ya, sahib gua, dan ini orang bukan kaleng-kaleng. Berdasarkan historinya, ini orang jebolan Gondor. Jebolan Gontor, bukan jebolan pondok baso ya, atau pondok bakmi. Ya gue perkenalin saja nih ya, ini kawan gue Om Denon. Gimana kabar Om Denon? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah lama kita nggak ketemu nih ya. Luar biasa. Aktivitas apa sehari-hari sekarang? Kerja. Masih kerja ya. Kayak orang PNS. Kayak orang PNS lah teman-teman. Sampai Jumat. Jadi kita akan ngobrol dengan Om Denon ya terkait tentang tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang kesadaran. Gitu Bang. Jadi kita akan bercerita dan ngobrol tentang kesadaran. Ya kan, bukan cuman tentang apa ya, orang yang bangun aja, tahu ya kan? Karena orang bangun kan belum tentu sadar kan? Betul. Iya, ada kita kadang-kadang bangun tidur gitu kan ya? Iya. Belum tentu sadar nyawanya ada di mana kan? Betul. Kan? Nah, makanya gue pengen tahu lebih dalam nih Bang tentang kesadaran. Ya kan, karena mau bagaimanapun sesuai dengan kita, moto kita Jendela Haunan, melihat dunia ini dari jendela Haunan. Dan harapannya Haunan pun akan ngintip balik ke diri kita. Artinya kita berbicara sebenarnya untuk merefleksi diri kita, gitu. Mengevaluasi diri kita, gitu Bang. Siap. Tapi sehat ya, ya. Alhamdulillah. Keluarga sehat ya. Alhamdulillah. Oke Bang. Jadi kita akan masuk nih. Ya. Kalau menurut lu nih, ya teman-teman mudah-mudahan ini bisa terwakili ya pertanyaannya. Jadi makna kehidupan sehari-hari kayak gimana sih Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab dari pertanyaan Abang. Iya. Dan alhamdulillah juga saya diundang ke podcast Jendela Haunan. Wih, jangan kaku gitu Bang, kayak lurah. Jadi Haunan di sini artinya adalah rendah hati. Rendah hati. Kalau ditanya adalah kesadaran, bahwasanya kesadaran itu adalah ada konteksnya kepada kita. Kita adalah makhluk, itu adalah manusia. Maka sadar dulu kita siapa. Kalau memang kita adalah manusia, maka harus tahu diri dulu. Tahu kita sebagai apa. Oh, kita manusia. Maka mencari titik kesadaran atau soal kesadaran, maka bicara kesadaran tadi bicara orang tidur, orang yang lagi bangun, maka bisa diambil hikmah atau arti daripada kesadaran ini adalah contoh, orang tidur sadar atau tidak sadar? Kan nggak sadar. Nggak sadar kalau. Ya kan? Kalau orang bangun tidur berarti belum tentu sadar juga kayaknya. Sadar. Oh, ya kan? Sadar gitu. Orang bangun tidur berarti kan sadar. Iya. Udah bangun. Berarti arti daripada sadar adalah orang yang sudah bangun. Sudah bangun. Berarti dia hidup. Ya kan? Orang yang tidak sadar berarti dia tidur. Bisa dikatakan mati. Widih. Gitu tuh. Jadi orang yang sadar berarti adalah orang yang hidup. Orang yang nggak sadar berarti dia tidur. Bisa dikatakan mati. Jadi gini Bang. Kalau bicara mati Bang, jadi serem kita nih. Iya, nggak apa-apa sih. Kan? Tapi alhamdulillah juga nih, ya kan. Mudah-mudahan nih ada pelajaran ya teman-teman ya semua ya. Karena dari kesadaran, alhamdulillah, jadi kita ketemu topik mati. Ya kan? Bahwasanya kita sebagai manusia harus ingat mati. Penting ya. Jadi gini Bang, ya kan, terkadang kita diciptain sama Tuhan nih. Allah ya Rob menciptakan kita sebagai manusia, terkadang kita lupa Bang. Ini kita kepada konteks judulnya adalah kesadaran. Tapi nyambung juga kita bicara konteks kematian ataupun kita sebagai makhluk manusia. Maka bisa dilihat bahwasanya sadar bahwasanya kita diciptain Allah sebagai manusia hidup di muka bumi punya tujuan. Gitu Bang. Kenapa? Karena kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya
dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka kita di mana, Bang? Posisi kita di mana coba sebagai manusia? Sebagai manusia saya sebagai Inna makhluk. lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka di mana posisi kita? Kagak ada, Bang. Mana kitanya? Di mana kitanya ya? Ya kita coba mana manusianya? Dari Allah akan kembali kepada Allah. Jadi ibaratnya cuma sebentar, Bang. Coba kalau tadi kembali kepada topik orang tidur sama orang nggak tidur. Coba menurut Abang lebih lama mana? Lamaan yang nggak tidur kayaknya. Kan orang tidur berarti nggak sadar. Kalau orang nggak tidur berarti dia sadar. Kalau menurut orang yang nggak tidur, dia lebih lama waktunya. Betul. Ya kan? Jadi seakan-akan kalau lagi tidur cepat banget gitu ya. Cepat bener ya, kan? Udah pagi aja. Padahal tidurnya apa? Udah jam 3 pagi. Nah, maka kembali lagi kepada konteks kesadaran, Bang. Kembali lagi kepada konteks bahwasanya kita hidup untuk Allah dan kembali kepada Allah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka kita harus ingat kepada yang menciptakan kita, Bang. Manusia. Betul. Jadi kita manusia nih, Bang. Abang manusia. Ya kan? Ketika saya ngomong sama Abang, kalau dasarnya manusia, kalau ingat Allah. Maka akan ada Allahnya situ, Bang. Jadi ketika saya manggil Abang, sesungguhnya di situ ada saya, Bang. Jadi kalau saya nyakitin Abang, maka sama aja saya nyakitin diri saya sendiri. Keren. Kan gitu, Bang. Iya. Kenapa? Karena saya melihat konteksnya kita ciptaan Allah, Bang. Kenapa? Inna lillahi wa inna rajiun. Gitu ya, Bang. Itu sih berasa ya. Apa ya? Ini topik kesadaran bahwasanya kita harus sadar bahwasanya kita ciptaan Allah, Bang. Maka dengan ada jendela haunan, maka haunan mengingatkan kembali kepada rendah hati. Iya. Kalau rendah hati, jadi kita ingat obat hati, Bang. Lah, obat hati ada 5 perkara. Iya kan, Bang? Betul. Maka segala apapun masalah ketika kita ingat obat hati, ada 5 perkara kan? Paling tidak kita bisa menetralisir sakit hatinya gitu ya. Salah satunya saya sebutin, Bang. Baca Quran dan maknanya. Dan gitu. Jadi rendah hati, maka sesungguhnya di dalam diri kita ada Quran, Bang. Kan gitu tuh. Ada Al-Quran yang belajar. Baca dan memaknai. Kan gitu katanya ya. Kata kalimatnya kan baca Quran dan maknanya. Iqra, Bang. Gitu kan. Maka harus bisa membaca di mana letak kesadaran kita, Bang. Jangan-jangan kita nggak sadar lagi nih ngomong. Gitu juga ya. Gitu kan. Maka kalau kita sadar, maka muncul, Bang, kefokusan kita. Bahwasanya kita adalah manusia. Yang seutuhnya manusia. Banyak orang yang nggak sadar, sesungguhnya dia nggak sadar kalau dia adalah manusia. Contoh nih, Bang. Kalau kita sadar kalau kita manusia, fokus, segala unsur dalam diri kita, maka kita sehat, Bang. Kenapa sehat? Semuanya netral. Dan dia nggak akan ngeblank, nggak akan jeda atau tulalit lah gitu. Ya, tulalit. Lola. Gitu kan. Kalau kita sadar. Dan orang cerdas itu kadang dia sadar. Jadi orang sebaliknya nggak cerdas, bodoh, dia nggak sadar. Sesungguhnya manusia itu cerdas. Kenapa? Karena nggak sadar. Karena dia nggak sadar, akhirnya menutup kecerdasannya. Gitu. Berarti apa? Yang harus digali adalah potensi dalam diri manusianya, diri kita, Bang. Maka banyak yang harus digali dalam diri kita, Bang. Banyak banget kemampuan-kemampuan di dalam diri kita yang banyak kita nggak ketahui, Bang. Kenapa? Karena nggak sadar. Gitu ya. Kalau katanya Imam Al-Ghazali itu rajulun yadri annahu yadri gitu. Ada manusia itu ya yang dia berilmu gitu kan ya. Dan dia sadar kalau dia itu berilmu gitu kan ya. Tapi ada juga katanya rajulun yadri annahu la yadri gitu. Ada orang yang berilmu tapi dia nggak sadar gitu kan ya akan ilmunya atau akan kemampuannya gitu. Oke, Bang, kalau kembali kepada rajulun, Bang ya. Kan rajul itu asal kata dari rijal, Bang. Bang, kita ini laki-laki, Bang. Laki-laki. Ya kan? Rijal. Yang dikatakan rijal itu adalah punya 2 kaki. Wih. Gitu kan.
Kalau 2 kaki berarti kita dengan gagahnya Bang bisa berdiri. Benar. Maka dikatakan rijal itu berarti apa? Orang yang sadar. Ya, jadi gini ya teman-teman, kalau belum sadar belum jadi rijal. Iya gitu kan. Maka gua harap yang rijal ya kan. Ingat ya. Bisa pada sadar ya gitu. Keren Bang. Nah, tapi Bang, gua mau tanya lagi nih. Kalau menurut lu lah cara menumbuhkan kesadaran dalam hidup nih. Maksudnya yang kita ini bukan cuma ikut arus aja gitu. Ada nggak maksudnya tips atau kisi-kisi menurut lu gitu tuh? Kalau berdasarkan pengalaman lu deh, gitu. Ada nggak caranya gitu? Jadi ingat surat Bang, Bang. Allah pernah berpesan di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah di ayat 183 Bang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kalimat min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalimat min qablik saya ambil artinya adalah sejarah. Kita harus lihat diri kita ke belakang. Mereview ulang ya. Merefleksikan diri kita hari ini. Qobla, ya kan. Jangan taunya qobla zuhur doang, Bang. Ya kan? Qobla subuh doang gitu kan. Jadi min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang bertakwa kata Allah, maka dia harus lihat hidupnya ke belakang. Mengevaluasi dirinya. Ada apa dalam diri saya ke belakang. Maka untuk melihat ke depan, maka dia harus lihat ke belakang. Nggak bisa Bang mundur ke belakang. Kita cuma nengok doang tuh. Maka kita akan tahu apa yang akan terjadi ke depan. Makanya mereview ulang timeline yang udah kita lalui sehingga kita bisa menentukan solusi kita ke depannya. Betul sekali. Keren. Gue juga baru tahu nih apa pertanyaan qobla itu adalah tentang apa? Melihat lagi ke belakang gitu kan. Betul. Bermuhasabah diri gitu kan. Jadi banyak orang bisa bahasa Arab, ya kan. Anak-anak yang berpendidikan di pesantren yang mengerti bahasa Arab, terkadang dia tidak memahami sesungguhnya apa keperluan hatinya. Ya kan? Hati yang diinginkan Allahu Akbar. Allah pencipta kita, Bang. Contoh tadi kan, ada kalimat min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita pelan-pelan membacanya, kita dengan rendah hati, dengan haunan, maka insya Allah akan membimbing, Bang. Dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, insya Allah akan hadirkan, Bang. Karena ada rahasia ilahi. Yang rahasia ilahi itu ada di dalam ayat-ayat Quran. Dalam ini teman-teman ya. Itu, Bang. Iya, artinya benar ya, artinya kita ingin sadar gitu ya. Maka segeralah mengevaluasi diri, betul. mengenali kita ini siapa, basic kita diciptakan itu seperti apa tujuannya betul. Sehingga ketika kita mengetahui gitu kan ya, mudah-mudahan ini menjadi pondasi lah ya, pondasi dalam untuk kita dalam rangka menjalani kehidupan selanjutnya gitu ya. Betul. Kehidupan selanjutnya hari esok Bang. Mati Bang. Lah, yang paling dekat dalam hidup kita apa coba Bang? Ya mati sih. Mati Bang. Mau kecil, mau muda, mau tua, mati Bang. Benar-benar. Maka kita harus ingat, ya kan? Ingat yang belakang itu harus kita ingatin buat menyongsong kematian kita Bang. Betul. Gitu sih, penting Bang. Mempersiapkan diri untuk kematian teman-teman ya. Kayak teman-teman, gua rasa ini akan menjadi hal yang luar biasa lah sama Bang Denon ya. Karena gue seperti yang gue bilang tadi, ini orang bukan kaleng-kaleng, artinya bukan orang kaleng. Bisa aja Bang. Sama Bang, saya juga masih belajar Bang. Nah sekarang Bang, menurut lo nih ya, bagaimana menumbuhkan kesadaran itu dengan kesadaran diri dengan pencipta kita, dengan Allah. Menyambungkan lah Bang, menyambungkan kesadaran diri kita ya teman-teman ya. Dengan bagaimana keinginan Allah gitu. Jadi harus berperilaku baik, Bang. Sebagaimana Allah telah berbuat baik sama kita. Allah berbuat baik kepada kita tuh nggak pernah pilih-pilih, Bang. Dia manusia berbuat jahat atau tidak berbuat jahat, apakah Allah pilih kasih?
Iya, enggak juga sih ya. Maka jangan lelah untuk selalu berbuat baik. Iya. Dan kedua, jaga lisan. Jaga lisannya. Jaga lisan, Bang. Karena lisan adalah doa, Bang. Iya. Hati-hati, Bang. Masya Allah, ngeri. Gue jadi ingat omongan Babe nih di kampung. Kamu silakan bergaul kemana aja, ya kan. Yang terpenting bagi kamu adalah jujur gitu kan ya. Kan jujur kan tentang lisan ya. Betul. Jujur dan pegang agamamu. Maka orang tidak akan mempertanyakan kamu itu dari mana. Gitu katanya tuh, ya kan. Yang penting kamu jujur, nggak bohong, ya kan. Nggak menipu orang lain. Betul. Gitu, kan. Sehingga orang tidak akan memperdalam kamu itu dari mana. Gitu. Ya kan, biasa kan yang diulik itu orang-orang yang dia berbohong gitu kan, ya, menipu, mencuri, kok dicari kan identitasnya gitu. Keterangan-keterangannya ya. Nah, ini kan gue pernah dapat statement nih Bang, terkait kadang untuk menimbulkan kesadaran dalam hidup ya, orang itu harus dikasih musibah dulu sama Allah, ya kan? Apa iya memang Allah itu harus sampai gitu Bang, mengajarkan, ya kan, atau menegur kita sampai ke tahap itu gitu untuk menumbuhkan kesadaran. Tapi ada juga kenyataannya, ya kan? Nah, untuk apa membantah statement itu kan, ada orang yang dikasih musibah gitu kan, tapi gue ya nggak sadar-sadar. Memang apa ya Bang ya, kalau kita mengambil pelajaran, banyak pelajaran dalam hidup kita Bang. Iya. Di umur kita sekarang ini Bang, itu banyak pelajaran yang sudah kita lalui Bang. Terkadang banyak manusia yang nggak sadar dengan waktu yang telah berlalu. Ingat Bang, Allah dalam firman-Nya, wal asr. Allah bersumpah Bang demi waktunya. Itu padahal waktu dari Allah, tapi Allah bersumpah demi waktunya. Jadi hati-hati Bang. Jadi kita harus hati-hati dengan waktu yang Allah kasih. Karena sesungguhnya kita tempatnya rugi. Banyak kerugian yang telah kita perbuat. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita bersikap, bertindak. Maka hati-hati. Masya Allah. Barangkali salah satu-satunya ya gitu ya. Waktu ini kan tidak ada e-commerce-nya gitu ya. Nggak ada tempat belinya di mana. Gitu benar, kan. Ya kan. Kalau hal yang lain kayaknya bisa juga kayaknya dicari gitu kan. Makanya waktu ini menjadi hal yang sangat berharga ya. Betul, benar. Terlepas apakah memang perlu Allah memberikan satu cobaan kepada kita supaya kita sadar gitu kan ya. Atau memang tidak perlu dicoba pun gitu ya. Ketika kita memang mau mengkoreksi diri kita, Allah akan berikan hikmah kesadaran pada diri kita gitu ya. Mungkin gini kali Bang ya, pesannya ya. Banyak tadi kan pelajaran-pelajaran yang terjadi dalam hidup kita. Dan terkadang juga kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, terkadang nggak sadar apa yang sudah terjadi. Padahal Allah sayang banget sama dia Bang. Sama kita ya, bukan dia. Jadi terkadang apa ya, momentum yang hadir kepada kita bahwasanya satu sih pesannya. Apa tuh? Ingat mati. Kembali lagi kepada sering-sering ke kuburan. Jadi jujur Bang ya, saya tuh paling senang kalau ada orang mati. Pasti saya datang dan selalu saya lihat mukanya tuh. Kenapa? Itu ada teguran buat saya Bang. Nasihat. Ada nasihat buat saya, Masya Allah. Karena kematian itu adalah nasihat. Betul. Gitu. Jadi ingat-ingat mati. Berarti kematian itu juga akan menjadi pelajaran untuk kita ya. Betul. Dan sejauh mana sisi kita melihat itu pelajaran atau bukan gitu kan ya. Kadang-kadang kan manusia ngelihatnya ya fokus kepada mungkin sebabnya aja dia mati gitu kan ya. Sehingga lupa mengambil hikmah daripada kematian itu kan. Betul. Keren. Ingat loh, kita sadar itu sampai kita nunggu mati gitu kan ya. Nah, sekarang gini. Kalau menurut lo nih Bang, ya. Kalau kesadaran diri sosial artinya kan kita sadar nggak mungkin sendiri Bang. Ya kan? Artinya kita sadar diri di ruang lingkup sosial itu harusnya kayak gimana? Sadar dalam lingkup sosial. Memang banyak kita itu hadir Bang ya. Kita berteman. Ya kan? Oke lah, kita paling dekat adalah kita berkeluarga. Kita berkeluarga. Kita berkawan. Kadang berkawan sama teman kecil, teman rumah, kadang teman kerja. Ya kan? Maka sadar dalam bersosial itu adalah, maka tadi juga kita harus benar pelan-pelan Bang.
Pelan-pelan. Memang kalimat kontes ketika kita baca Quran harus pelan-pelan kan, tartil. Iya, tartil. Ya kan? Dan kedua juga ketika kita sholat juga harus tumaninah. Maka ketika kita hadir dalam sosial ya, maka kesadaran itu kita harus pelan-pelan Bang. Masuk ke dalam lingkup kawan tadi Bang, sosial. Jadi pelan-pelan di sini bisa luas Bang, dari lisan, ya kan? Dari sikap. Maka bagaimana kita bisa menjadi contoh Bang? Buat keluarga, buat teman kerja. Artinya kesadaran yang sudah kita bangun ini bagaimana bisa dirasakan orang lain gitu kan, kemanfaatannya kan. Betul. Karena kan ada rujukan katanya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat gitu kan ya. Artinya jangan sampai ketika kita udah sadar, sadarnya buat kita aja kan. Betul Bang, betul. Gitu kan ya. Maka perlunya kayaknya ruang sosial kan ya. Betul. Artinya berarti gue bisa ngambil kesimpulan bahwasanya kesadaran itu perlu ditularkan kepada hal-hal yang sosial kita juga, pergaulan kita. Pastinya positif Bang ya. Iya dong. Kan positif lah. Bisa jadi barangkali kita bisa jadi apa ya sebutnya ya, one showman, artinya figur gitu kan. Jadi gini Bang, saya jadi teringat di rumah saya sih Bang, ya kan. Jadi kita itu harus bisa menjadi contoh buat lingkungan kita Bang. Contoh kecilnya aja, ya kan. Jadi di lingkungan saya itu luar biasa Bang, saluran airnya. Saluran airnya besar apa kecil nih? Kecil got Bang, ya. Jadi got itu luar biasa Bang, banyak sampah-sampah yang tidak diambil. Jadi yang membuat got ini tidak berjalan atau ngalir karena apa? Karena banyak sampah. Dan saya tiap pagi mengutin sampah Bang. Ya kan? Tapi bukan cuma sampah kita yang dipungutin kan? Bukan depan rumah saya aja Bang. Ya kan? Itu rumah tetangga saya. Bahkan sepanjang jalan saya bersihin. Walaupun hanya satu sampah. Keren. Itu yang saya munculkan dalam diri saya. Jadi pesan saya juga memang harus kita peduli ya. Walaupun hanya satu sampah, walaupun sebesar permen harus kita ambil. Walaupun sebesar plastik es, ambil. Walaupun dikantongin Bang. Daripada buang di got atau di jalanan. Nggak enak Bang dilihat juga, kotor. Nah itu akan menjadi contoh Bang. Bukan buat contoh sosial, minimal contoh buat diri pribadi kita Bang. Benar. Kita menyadari bahwasanya sampah ini adalah sesuatu yang bisa akan menjadi merusak gitu dan merugikan. Betul. Maka kita dulu memulai gini gitu kan. Harus dari diri dulu sih, ya kan. Walaupun kita mungkin udah belum pernah ngajakin tetangganya, ayo bikin gerakan begini gitu. Belum sih Bang. Belum. Karena saya harus memulai dari diri saya pribadi. Paling enggak kita konsisten di ranah itu ya. Pribadi saya dulu, maka nanti lah Bang, jadi saya dipanggil. Ini biasanya Deno nih yang bersihin got, kok kotor banget. Kemana Deno? Gitu. Iya. Ternyata saya kesiangan Bang, 5:30 Bang. Ya kan? 5:30 saya kesiangan tuh, tadi lupa kan. Iya, artinya kan ya memang kesadaran itu bukan sifatnya otomatis kan ya. Artinya beda antara otomatisasi dengan kita benar-benar sadar gitu kan. Itu dia. Berarti sadar itu kan ada jiwa di dalamnya. Betul. Ada ruh di dalamnya kan. Betul. Kita kan bukan mesin yang cuma disetting ya kan. Langsung jadi ya. Jadi gitu kan ya. Makanya perlunya sadar juga membawa jiwa kan. Betul. Kalau menurut lu nih Bang, ketika ada nggak gitu tuh menurut lu orang sadar itu tapi jiwanya nggak sadar? Orang sadar, fisiknya sadar nih, bangun, ya kan ada juga gini Bang. Ya sampah ini bikin kotor, ya kan? Sampah ini bikin banjir. Sadar tuh Bang fisiknya. Tapi jiwanya, ayo Pak bersih-bersih got. Ayo Mas bersih got. Besok aja. Sebenarnya itu mah penyakit M Bang. Apa tuh? Males. Jadi penyakit malas itu adalah berasal dari siapa? Bukan dari luar Bang, dari diri kita sendiri. Ya kan? Siapa yang ngebangun kemalas itu? Diri kita sendiri Bang. Tapi emang harus dirangsang Bang. Iya. Harus dirangsang. Siapa yang rangsang? Ya kita juga. Gitu. Benar. Ya kan kalau menurut gue ya ini mudah-mudahan nggak terjadi pada kita lah teman-teman. Andai pun ini terjadi ya mudah-mudahan kita segera ingat gitu ya. Kan ada orang Bang gitu kan. Gue suka ngelihat lah. Pandai dia berbicara kan tentang kesadaran lingkungan, tentang kebersihan lingkungan. Tapi ketika ada teman-teman mungkin yang melakukan gerakan kebersihan lingkungan, ya dia jadi orang yang mengumpat gitu kan. Ada juga Bang, karena gue nemuin kasus-kasus seperti itu. Pandainya dia bersuara tentang hal tersebut, tapi ketika action ya
nihil gitu kan ya. Makanya gue bilang tadi, apa sadar ini bukan cuma fisik, ya kan, tapi ada jiwa di dalamnya. Gitu. Karena jiwa ini nggak akan, ya kan sadar itu apa benar-benar dari lub gitu kan, dari hati kita gitu kan ya. Kalau orang apa mentalis bilang itu alam bawah sadar. Jadi kembali kepada laptop sih Bang. Kembali kepada laptop. Tentang kembali kepada judulnya kesadaran. Memang sadar itu harus dari jiwa dulu Bang. Kita. Ruh kita yang jadi ruh. Jiwa, karena ruh kita. Bicara manusia itu kan terbagi dari 3 Bang ya. 3. Ada ruh, jiwa dan jasad. Maka yang sadar itu adalah harus jiwa itu. Jadi jiwa itu akan bisa menggerakkan jasad kita. Malesnya kita tergantung dari jiwa kita Bang. Rajinnya kita tergantung bagaimana jiwa kita. Maka kita harus rajin-rajin lah membentuk jiwa kita menjadi yang positif. Karena ruh itu memang sesuatu pasti sifatnya fitrah kan ya. Betul. Keinginannya yang baik-baik, yang benar-benar sesuai dengan keinginan Allah gitu benar, kan. Benar. Nah ini yang terimplementasikan kadang-kadang di jiwanya kan ya. Makanya jiwa itu kan ada yang sakit gitu kan ya. Terus ada jiwa yang sehat gitu kan ya. Terus ada juga jiwa yang mati gitu kan. Nah, berarti kan manusia, apa yang ditampilkan manusia ini adalah berdasarkan, bisa jadi, atau boleh gue bilang gini, boleh nggak Bang? Bisa jadi ya apa yang ditampilkan jasad ini adalah pengaruh daripada perubahan jiwa. Bisa Bang. Gitu ya. Betul Bang. Pengaruh jiwa itu sangat dominan. Ketika jasad atau fisik ini digerakkan oleh jiwa. Siapa yang gerakin Bang? Jasad. Kan Allah. Maka Allah lah yang menggerakkan jasad kita. Maka kembali lagi kepada kesadaran tadi. Iya. Sadar nggak kita bahwa kita adalah kepada ilah. Teman-teman ya. Maka bukan cuma fisiknya doang, ya kan? Sadarnya itu juga harus jiwanya juga sadar, ya kan? Terus, ya saran lu deh Bang. Menurut lu, langkah paling awal, hal yang paling sederhana membangun kesadaran itu apa? Nggak usah yang misalnya kita ribet-ribet dulu lah ya. Yang sederhana aja. Sederhana. Sederhana. Ya. Satu sih Bang, memang jaga lisan Bang. Jaga lisan. Kalau menurut saya mah jaga lisan. Coba kita konsentrasi dengan lisan kita Bang. Dibilang mudah, nggak mudah. Dibilang sulit, memang sulit Bang. Coba kita konsentrasi dengan ucapan kita. Karena ucapan ini, lisan kita ini menjadi ucapan yang akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Dan akan bisa menjadi kebaikan juga buat kita sendiri. Maka coba kita membiasakan dalam ucapan kita. Belajar untuk sadar diri dalam ucapan. Coba pelan-pelan gitu. Karena ada perumpamaan juga, jagalah lisanmu, karena lisan itu seperti pedang bermata dua, gitu kan ya. Betul. Karena apa yang kita ucapkan baik, maka bisa jadi terimplementasi dalam kehidupan kita menjadi baik gitu kan ya. Begitupun sebaliknya gitu ya. Ketika kita menyampaikan hal yang buruk-buruk, bisa jadi keburukan itu juga akan kembali lagi kepada diri kita. Dan gua rasa yang terakhir nih Bang, menurut lu nih sebagai pertanyaan, anggaplah pertanyaan penutup ya buat kesempatan kali ini. Kita sibuk aktivitas keluarga, pekerjaan, sosial. Ya. Dalam rutinitas yang sebegitu sibuknya nih Bang. Bagaimana tetap menyisipkan kesadaran di dalamnya? Jangan lupa Allah Bang. Jangan lupa. Jangan lupa sama Allah. Keren. Juga. Ya, keren teman-teman ya. Gue rasa, luar biasa lah kesempatan kita pada kali ini ya. Banyak apa ya, hikmah lah mudah-mudahan ya pada pembicaraan kita pada kali ini. Dan keren banget menurut gue lah. Sadar itu benar-benar kita mau mengintrospeksi diri kita. Kita mau kembali lagi kepada tujuan kita apa sih? Ya mencari tahu Allah menciptakan kita ini tujuannya apa gitu ya. Betul. Sehingga dalam perjalanan kita bisa benar-benar sesuai dengan apa yang Allah mau. Betul. Ya kan? Betul. Paling tidak ya ketika perintah Allah adalah menjalankan segala perintahnya, ya kan? Kita konsisten pada
sesuatu yang benar-benar Allah perintahkan seperti itu. Karena dengan kita konsisten di hal tersebut, mudah-mudahan secara baik langsung ataupun tidak, kita sudah menjauhi semua larangan Allah. Gue rasa cukup, Bang. Alhamdulillah. Thank you banget ya. Sekali lagi. Sama-sama, Bang. Oke, teman-teman, mungkin itu aja kesempatan bicara kita pada kali ini. Sekali lagi, mudah-mudahan ada informasi dan ilmu yang bisa teman-teman ambil. Ya. Dan kita akan kembali pada segmen selanjutnya, tetap di Jendela Haunan, di mana dunia dilihat dari dua arah.